Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tutorial cara pengisian SPT tahunan orang pribadi khususnya karyawan melalui simulasi SPT yang sudah disediakan oleh DJP melalui Cortex. Silahkan disimak pembahasannya berikut ini. Nah, pertama, login. Untuk ID penggunanya menggunakan nick masing-masing, nomor KTP masing-masing. Kemudian untuk kata sandinya kan kita belum tahu nih. Nah, bisa kita lihat di tanda yang merah ini. Nah, sandinya copy paste aja dari sini. Untuk pemilihan bahasa, kita pilih yang bahasa Indonesia. Setelah itu silahkan login. Nah, di sini ada informasi awalnya, simulator Cortex telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan PPH badan dan orang pribadi. Nah, karena ini orang pribadi, kita pilihnya yang akun utama ini. Untuk pelaporannya, kita pilih menu surat pemberitahuan SPT. Kemudian, ini buat konsep terlebih dahulu. Klik selanjutnya. Oke, di sini kita buat konsep SPT. Nah, setelah buat konsep, kita masuk ke PPH orang pribadi. Lanjut, kita next. Pilih SPT tahunan, kemudian pilih periode tahun pajaknya untuk yang tahun 2025. Karena kita melaporkannya pada tahun 2026 yang dihitung dari tahun sebelumnya. Next. Nah, di sini model SPT-nya kita pilih yang normal karena baru pertama kali melapor. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah terlihat nih SPT yang kita bentuk. Silakan diklik yang tanda pensil. Nah, ini adalah data simulasinya ya. Nah, di sini ada terdapat SPT induk dan juga lampirannya. Nah, di induk kita pilih metode pembukuannya, kita pilih yang pencatatan, terus sumber penghasilannya dari pekerjaan karena dari pegawai. Ini dari pekerjaan semuanya. Nah, ini adalah data-data kita. Nah, di sini status kewajiban perpajakan suami dan istri isi jika status adalah pihak atau MT. Nah, di sini jika ada istrinya yang MT itu adalah menjalankan kewajiban sendiri. Nah, tapi jika dia tidak menjalankan kewajibannya sendiri, berarti nggak perlu diisi. Kalau dia gabung tidak perlu diisi. Nah, jika pihak itu adalah pisah harta, biasanya jarang yang pisah harta, kebanyakan itu MT. Nanti dia akan otomatis akan masuk nik istrinya di sini. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaannya. 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jawabannya iya. Nah, ini akan secara otomatis terisi dari bukti potong yang kita dapatkan. Lanjut, 2B. 1B. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Jadi ketika Anda seorang pegawai swasta, katakanlah Anda seorang PNS, karyawan swasta, TNI, Polri yang dari pekerjaannya, maka kita pilih ya. Sementara yang lainnya tidak perlu kita pilih ya, atau kita klik tidak saja. Contohnya di sini. 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kemudian 1D. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Itu kita pilih tidak saja ya. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 itu adalah bagian A. Itu adalah daftar harta pada akhir tahun. Nah, ini adalah kondisi apakah 31 Desember di tahun 2025. Nah, kita isi, kita tambah data yang lama itu akan masuk secara otomatis nantinya. Nah, ini kan udah ya. Nah, jika masih ada data yang kita masukkan, kita klik tambah. Kemudian deskripsinya, misalkan kita punya uang tabungan. Kemudian nomor akunnya, nomor rekening. Kemudian atas nama itu nama sendiri. Kemudian nama banknya misalnya BCA.
lokasi hartanya Indonesia, dan tahun perolehannya 2025 karena kondisi 31 Desember 2025. Jadi kalau bank itu kan posisinya saldo akhir ya, jadi perolehannya saldo akhirnya itu katakanlah misalkan 11.200.000. Kemudian keterangannya tidak perlu diisi karena itu bukan harta dari PPS atau harta dari investasi setelah itu disimpan. Nah, kita lanjut ke piutang. Kalau ada piutang, kita klik tambah, tapi kalau tidak ada, kita lanjut saja. Selanjutnya, ada yang namanya investasi atau sekuritas. Kita harus tambahkan. Banyak teman-teman yang mungkin main di saham itu harus diinput juga, yaitu dengan klik tambah. Di deskripsi pilih saham atau yang mana. Saham yang dibeli untuk dijual kembali. Nah, inilah saham-saham yang ada aplikasinya. Terus lokasi hartanya masih di Indonesia. Nah, ini ada nomor identitas bank atau NPWP harus diisi, misalkannya 31717. Setelah itu nama bank atau penerima investasi Bank BCA, terus nomor akunnya misalnya 123132. Nah, harga modalnya kemarin berapa, misalnya katakanlah 10 juta. Tahun perolehannya tahun 2025. Nah, nilainya saat ini ya, karena kita sudah jual beli terus menerus, sekarang profitnya 1 juta. Berarti nilainya sudah 11 juta nih. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya, untuk harta bergerak kita klik tambah. Kita pilih tipe. Nah, jika kita punya mobil nih, kita klik mobil. Merek atau modelnya misalnya Toyota, kemudian nomornya kita isi BM145 ABC, jenis kepemilikannya atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Nah, biasanya jika kita beli mobil itu second, itu kan masih nama orang yang bersangkutan dan kita belum balik nama. Nah, kita masukkan di atas nama pihak lain. Nah, di sini kita harus masukkan nick orangnya, masukkan nicknya misalnya 123147534. Setelah itu nama pemiliknya siapa, misalnya Edo atau pemilik B. Tahun perolehannya kita beli tahun 2022. Nah, harga perolehannya kemarin sekitar begini. Kemungkinan nilai saat ini turun nih menjadi begini. Oke, kita simpan. Nah, kemudian harta tidak bergerak kita klik tambah. Untuk deskripsinya kita isi seperti tanah kosong, tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Nah, ini rumah ya. Jika kita beli rumah, kita masukkan, jika punya tanah kita kosong kita masukkan, dan juga tanah lahan untuk usaha seperti sawit, kebun karet. Nah, itu juga masukkan. Selanjutnya ada tanah atau bangunan untuk usaha seperti ruko. Nah, rumah untuk tempat tinggal. Nah, lokasinya itu di Bekasi. Lanjut, ukuran propertinya misalnya 70, ukuran bangunannya 60. Sumber kepemilikannya misalnya kita pakai utang. Kemudian nomor sertifikatnya 123. Kemudian tahun perolehannya misalnya kita dulu membeli tahun 2018 dan kita membelinya dulu dengan harga 800 juta dan sekarang kira-kira nilai pasarnya menjadi 1,5 miliar. Tapi harus mengikuti nilai pasarnya berapa, lalu kita simpan. Selanjutnya aset lain. Kita klik tambah. Di deskripsi misalnya ada emas batangan, emas perhiasan, misalnya kita pilih emas batangan. Kemudian tahun perolehannya dulu kita misalnya tahun 2016. Dulu biaya perolehannya katakanlah sekitar 10 gram sekitar
begini dan nilainya saat ini mungkin begini. Kemudian bukti pemilikannya misalnya nomor sertifikat, kemudian informasi tambahan LM 10 gram, kemudian kita simpan. Kemudian ikhtisar harta itu nilai total keseluruhan atas tadi. Oke, selanjutnya masukkan hutang pada akhir tahun pajak. Nah, ini kita bikin kode misalnya 01. Deskripsi hutang, kemudian NPWP kreditornya 111, nama kreditornya kalau tidak ada bisa kita kosongkan. Negara asal kreditur Indonesia, tahun perolehan hutang dulu sesuai dengan tanggal beli rumah 2018. Kemudian saldo saat ini adalah berapa, jadi nilai saldo hutang saya sampai 31 Desember nanti kira-kira berapa total hutang kita yang masih harus dibayarkan. Jadi bukan total hutang pada saat dulu kita ambil misalnya 500 juta, sekarang posisinya dari 2018 ke 2025, jadi katakanlah sekarang menjadi 350 juta. Lalu kita klik simpan. Untuk daftar anggota keluarga, dia tidak bisa diisi, tapi dia otomatis mengambil dari data unit keluarga kita di Cortex. Karena ini simulasi adalah TK0, jadi dia tidak memiliki tanggungan. Selanjutnya, penghasilan itu dari pekerjaan, bukti potongnya masuk ke sini. Nanti jika seandainya ada bukti potong tidak terdaftar di dalam Cortex yang tidak masuk, kita bisa tambahkan sendiri. Nah, di sini kita beri nama pemberi kerja 1 2 3. Penghasilannya 240 juta. Ini diambil dari bukti potong, kemudian pengurangnya itu 6 juta. Jadi penghasilan itunya mengikuti hasil penghasilan bruto dengan pengurangan. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya adalah bukti potong. Jadi yang namanya karyawan swasta itu pasti memiliki A1 dari Cortex. Jadi pastikan kita tanya pada HRD-nya, apakah nanti saya bisa terima A1-nya. A1 nanti akan otomatis akan masuk pada Cortex kita, baik itu sebagai dokumen maupun sebagai kredit pajak. Nanti di SPT tahunan, jadi bisa kita bikin manual. Kita klik tambah. Yang pertama input NPWP perusahaan 1 2 3, kemudian nomor bukti potongnya misalnya 1 2 3 4, kemudian tanggal bukti potongnya misalnya di akhir tahun yaitu 31 Desember, kemudian jenis pajaknya kita pilih PPh pasal 21, kemudian DPP-nya 240 juta, dan PPh dipotongnya tadi sesuai dengan bukti potong itu 201 juta. Oke, kita klik tambah. Selanjutnya kita klik simpan konsep. Oke, SPT berhasil. SPT berhasil kita simpan. Selanjutnya kita balik lagi ke induk. Kita geser ke bawah, kita di bagian C. Sekarang ada angka-angkanya untuk PTKP-nya. Sementara hanya bisa dipilih. Sekarang hanya TK0 saja. Jadi dianggap dia belum menikah dan belum ada tanggungan. Untuk tanggungan itu sendiri, jika dalam sisi ketentuannya tanggungan itu dimulai dari awal tahun untuk statusnya. Kemudian siapa yang boleh ditanggung itu ada 5. Yang pertama orang tua kandung, anak kandung, mertua jika dia sudah menikah, anak tiri dan anak angkat yang sudah sah di mata hukum dengan kondisi di awal tahun itu benar-benar ditanggung sepenuhnya. Ia tidak memiliki penghasilan lain dari luar penghasilan yang kita berikan. Jadi katakanlah orang tua kandung itu masih bekerja, seharusnya tidak masuk kategori sebagai tanggungan di PTKP dan posisinya di awal tahun, misalnya di tahun 2025.
dia statusnya belum menikah, kemudian di pertengahan tahun baru menikah, maka nanti status PTKP-nya dari awalnya TK0 berubah menjadi K0, itu nanti di tahun 2026. Jadi pastikan untuk PTKP-nya sendiri disamakan dengan bukti potong supaya pada saat pelaporan itu statusnya adalah nihil. Nah, ini pada pertanyaan 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan? Itu kita klik tidak. Apakah terdapat pengurang PPh? Kita klik tidak ada pengurang PPh. Lanjut ke bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Klik iya. Tadi kan dipungut. Untuk selanjutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Kita klik tidak. Maka nanti di nomor 11A, PPh kurang bayar atau lebih bayar. Jika sudah nihil seperti ini, seharusnya memang kita tinggal laporkan saja, kecuali jika Anda mempunyai penghasilan lain, misalnya Anda seorang content creator, mempunyai toko baju atau penjualan lainnya, itu biasa jadi ada pajak yang masih harus dibayarkan. Tetapi jika Anda hanya bekerja di satu tempat dan tidak punya penghasilan lain di luar, maka SPT seharusnya nihil. Oke, jika sudah seperti ini, untuk H, ansuran PPh pasal 25 ini kita klik tidak ada saja semuanya. Kemudian pernyataan transaksi lainnya juga sama ya, kita klik tidak, kecuali 14A, 14B, dan 14C. Ini apabila misalkan kita mempunyai penghasilan lain di luar pekerjaan kita tadi bersifat final. Contohnya kita bisa cek di lampiran 2. Pada penghasilan yang dikenakan pajak, kita klik tambah. Contohnya ini yang penting penghasilan istri dari suatu pemberi kerja. Jadi misalnya istri Anda itu NPWP-nya sudah digabung ke suami. Nah, kemudian NPWP-nya si pemberi kerja istri contohnya 456, nama pemotongnya 456. Kemudian kode objek pajak kita pilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung. Kemudian DPP-nya misalnya sama dengan suami jadi 240 juta. Kemudian PPh terutang atau pajak yang dipotong perusahaan itu 21 juta. Jadi ini bisa diisi apabila pertama memenuhi syarat NPWP-nya sudah digabung ke suaminya, seorang istri, kemudian penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan usaha suami. Jadi misalkan suaminya bekerja di PT A, istrinya bekerja di PT B, itu gak ada hubungannya. Bisa dimasukkan caranya seperti ini. Jadi nilai penghasilan istri yang tentunya bisa digabung. Oke, kita klik simpan. Nah, selanjutnya B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti warisan, terus ada namanya natural dan kenikmatan. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak dan kita simpan konsep. Setelah itu kita kembali ke induk. Kemudian untuk yang 14F, 14G, dan 14A, ini itu yang terkait dengan pengusaha yang misalkan dia punya penyusutan biaya intertime. Kemudian ada juga dividen luar negeri, itu semuanya tidak usah kita klik ya, semuanya kita klik tidak saja. Kemudian untuk lampiran tambahan, apabila Anda seorang kuasa, maka harus ada surat kuasanya dan dokumen lainnya yang macam-macam diperlukan untuk pelaporan SPT. Ini jika memang tidak ada, kita pilih tidak. Kemudian setelah itu pada pernyataan kita klik centang jika memang sudah dilaporkan semuanya. Jadi intinya adalah seorang karyawan itu silahkan yang di sini pada ikhtisar penghasilan neto 1A kita klik ya dan nilainya
dan lainnya kita pilih tidak. Kemudian pada pernyataan transaksi selanjutnya bagian 14A dan 14B, kemudian 14C, jika ini bersifat final dan bukan objek, jadi yang cukup kita isi itu adalah bagian 14A, 14B, dan 14C. Itu opsional, minimal 14A dulu kita tidak mempunyai hutang, berarti 14B-nya kita klik tidak. Nah, jika seperti ini, kita simpan konsep untuk memastikan SPT-nya sudah berhasil disimpan, kemudian jangan lupa bayar dan lapor. Nah, jika sudah ada pemberitahuan, kita tutup. Oke, kemudian kita masuk dan pastikan kita sebagai orang pribadi sudah memiliki kode otorisasi. Jadi makanya bagi Anda yang saat ini sudah mempunyai akun Cortex, pastikan Anda sudah punya kode otorisasi atau sertifikat digital supaya Anda bisa tanda tangan dan melaporkan SPT-nya. Jadi ini berlaku untuk seluruh warga negara yang punya NIK yang punya kewajiban lapor SPT. Oke. Jika sudah berhasil, maka harusnya nanti kita masuk ke bagian SPT, kemudian cek di SPT telah dilaporkan. Nah, harusnya nanti sudah masuk ke SPT telah dilaporkan ya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.